Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan. Pada kesempatan ini kelompok 4 akan menjelaskan yaitu metode dan implementasi backward chaining, yang dimana kelompok 4 terdiri dari Yoga Francisco Pratama dan Cynthia Nuramalina. Latar belakang backward chaining yaitu sistem basis pengetahuan adalah turunan dari knowledge based expert system. Sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang disimpan dalam komputer untuk menyelesaikan permasalahan yang memerlukan kepakaran seorang ahli. Dalam sistem basis pengetahuan ini ada yang namanya mesin inferensi. Mesin inferensi ini bagian yang mengandung mekanisme, fungsi berpikir, dan penalaran sistem yang digunakan oleh seorang pakar. Untuk membentuk mesin inferensi ini dibutuhkan teknik dasarnya, yaitu diantaranya adalah backward chaining. Tujuan pembahasan dari topik kali ini yaitu pertama, memahami konsep dasar backward chaining serta mengetahui alur kerja dan mekanisme inferensi. Yang kedua, mempelajari struktur aturan atau rule-based system serta mampu mengidentifikasikan goal dan sub-goalnya. Yang ketiga, ada menganalisis proses pembuktian dan menguasai algoritma dan implementasi dasar. 1. Definisi backward chaining. Apa itu backward chaining? Backward chaining yaitu penalaran ke belakang. Penalaran ke belakang yang dimana adalah teknik penalaran yang dimulai dari kesimpulan lalu bekerja mundur untuk mencari fakta yang mendukung sekumpulan hipotesis yang sesuai. Penalaran yang dimulai dari bagian dan terlebih dahulu. Urutan langkah sederhana backward chaining yaitu pertama, tentukan goal yang ingin dibuktikan. Kedua, cari rule yang menghasilkan goal. 3. Periksa apakah premis diketahui. Jika belum diketahui, cari aturan lain untuk membuktikannya. Yang keempat, tanya ke pengguna jika fakta tidak bisa diturunkan dari aturannya. Dan yang kelima, jika semua premis benar, disimpulkan goal benar, tetapi jika ada premis yang salah, goal ditolak. Komponen utama backward chaining yaitu adalah goal, tujuan yang ingin dibuktikan, knowledge base, menyimpan fakta dan aturan ahli, working memory, menampung fakta yang ditemukan sepanjang proses, mesin inferensi, mengarahkan alur penalaran mundur, stack of goals, tempat menyimpan goal dan sub goals. Aturan if then. Contoh kasus backward chaining. Diketahui sistem pakar menggunakan 5 buah rule sebagai berikut. Rule-nya ada 5, yaitu yang pertama if Y dan D, then Z. Yang R keduanya if X and B and E, then Y. R3 if A dan X. R4 if C dan L. R5 if L and M. If L and M, then N. Fakta-faktanya yaitu ada A, B, C, D, dan E bernilai benar, dan goalnya atau questionnya menentukan apakah Z bernilai benar. Kita akan melakukan iterasi pertama. Di sini ada database yang dimana database-nya itu ada A, B, C, D, dan E. Kemudian knowledge base-nya yang tadi rules-nya dan stack. Oke, kita mulai dari R yang pertama dulu, yaitu goalnya Z. Z sebagai awal dari stack. Y dan D, yang dimana D ada di database dan Y tidak ada di database, maka Y akan disimpan di stack. Lanjut ke iterasi kedua, subgoal Y, yaitu R yang kedua, dimana B ada di database, E ada di database, dan X tidak ada di database, maka akan disimpan di stack. Jadi di stack ada huruf Z dan Y. Kemudian lanjut iterasi ketiga, subgoalnya X, yaitu rules yang ketiga. A ada di database, dan X ada di stack, maka X akan dihapus dari stack dan dimasukkan ke fakta baru. Nah, iterasi keempat, kita kembali ke subgoal yang Y, yaitu rules kedua. X ada di database, B ada di database, dan E ada di database. Lalu Y yang di stack ini akan dihapus
dan dimasukkan ke fakta baru selanjutnya. Iterasi kelima, goals yang Z. Karena questionnya itu goals Z apakah bernilai benar. Kita lihat Y ada di database, D ada di database, dan Z di stack, maka akan dihapus dan ditambahkan ke fakta baru. Karena goal Z ditemukan di database, maka proses pencarian di pencarian dihentikan. Di sini terbukti bahwa Z bernilai benar. Oke, selanjutnya ada alur sederhana backward chaining yang dimana menentukan goal, cari aturan yang menghasilkan goal, kumpulkan sub goalnya, cari fakta untuk sub goal. Jika sub goal terbukti, maka lanjut. Jika sub goal tidak terbukti, gagal. Dan jika semua sub goal terbukti, goal benar. Cara implementasi backward chaining yang diantaranya menentukan masalah dan goal utama, menyusun knowledge base, menentukan representasi pengetahuan, membuat mesin inferensi. Yang kelima, proses pencarian mundur untuk membuktikan goal. Kesimpulannya, backward chaining adalah metode penalaran dalam sistem pakar yang bekerja secara mundur, yang dimana dimulai dari sebuah tujuan atau goal, lalu mencari fakta atau aturan yang dapat dibuktikan tujuan tersebut. Proses backward chaining bagian dari then if untuk mencari informasi yang diperlukan membuktikan goal. Backward chaining ini mampu menyimpulkan apakah sebuah goal dapat membuktikan atau tidak berdasarkan fakta atau turunan yang relevan. Oke, sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.